Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali dalam Siap Sapa Iman awal pekan. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal dan dikenal Tuhan melalui kehidupan atau pemanggilan Natanael menjadi murid Yesus. Bacaan Injil dari Yohanes 1 ayat 47 sampai 51. Tetapi ada baiknya kalau background-nya ayat 45 dan 46 kita bacakan dulu. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, kita belajar dari Natanael ini, salah satu murid Yesus yang nanti namanya banyak lebih dikenal dengan Bartolomeus. Natanael dan Bartolomeus adalah orang yang sama. Jadi, bagaimana mengenal dan dikenal oleh Tuhan? Natanael di sini mengenal Tuhan. Bagaimana dia mengenal Tuhan? Dari kitab Taurat waktu itu. Di sini dilihat terlukiskan dengan jelas. Dia sudah tahu mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, karena di kitab Mika dikatakan, Mesias akan datang dari Bethlehem gitu. Dan dia juga tahu ketika Tuhan mengatakan ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan, dia mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nah, jadi Natanael itu mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Dia membaca kitab Taurat. Nah, kita juga perlu membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Kalau sesuatu yang tersurat saja kita tidak membacanya, bagaimana Tuhan mau mewahyukan yang secara khusus, bagaimana Tuhan mau berbicara secara khusus kepada kita. Kemudian mengenal Tuhan lagi, Natanael bagaimana cara dia mengenal lagi adalah dengan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia ada perubahan dari seorang yang skeptis, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tapi kemudian setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia menjadi percaya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Jadi ada perubahan gitu. Banyak orang menjadi Katolik itu KTP gitu. KTP itu apa? Katolik tanpa pengalaman, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga hidupnya tidak bergairah untuk mencari Tuhan. Nah, tetapi itu mengenal Tuhan. Bagaimana untuk dikenal Tuhan adalah sesuatu yang lain. Bagaimana Natanael ini dikenal Tuhan? Bagaimana Tuhan itu menoleh dari banyak orang Israel, begitu ya? Bagaimana Tuhan ini kok bisa memilih Natanael? Apa yang membuat surga itu menoleh atau Tuhan Yesus itu menoleh kepada Natanael? Yang pertama, karena lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka seseorang yang tidak ada kepalsuan, seorang yang murni, seorang yang polos, itu dilihat oleh surga, begitu. Jadi
Bahkan kalau ukuran surga itu bukan ukuran dunia. Jadi kalau ukuran surga, ukuran dunia, orang akan menoleh gitu. Kalau orang yang kaya, yang cantik, yang ganteng, yang wah, yang hebat begitu. Tapi ukuran surga lain. Ini salah satu ukuran surga yang membuat Tuhan menoleh. Lihat, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang kedua, bagaimana Tuhan bisa menoleh kepada dia? Karena Natanael ini percaya seperti anak kecil. Gampang sekali untuk percaya secara penuh. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nah, karena Natanael ini percaya penuh, saya tergelitik begitu juga tertampar pada saat mengikuti salah satu misa harian oleh Romo Teguh Okarem begitu. Romo Teguh mengatakan begini, sekarang itu ada istilah gak enak tapi gitu. Namanya Katolik ateis gitu. Katolik tapi ateis. Loh, kok bisa ya? Ngomongnya Katolik tapi nggak percaya pada Tuhan, lebih percaya pada uang, lebih percaya pada koneksi, lebih percaya pada pengalaman pribadi, lebih percaya pada pengertian diri sendiri, tapi nggak percaya sama Tuhan. Buktinya, kalau ada apa-apa, berani nyogok, main uang, ada apa-apa, penting koneksinya dulu. Dan itu sangat menampak kayak gitu. Kalau kita menghadapi masalah atau mengambil keputusan, pernahkah kita tanya Tuhan begitu? Pernahkah kita tanya, Tuhan ini maunya apa sih? Apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Atau kita memutuskan sesuai dengan keinginan kita sendiri? Nah, itu kan seperti menampak ke diri kita. Nah, maka dari itu di sini juga dikatakan lebih lanjut, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan Kejadian 28, di mana ketika Yakub tertidur, dia melihat tangga ke surga dan malaikat turun naik di tangga itu. Nah, tangga itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat mencapai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuhan Yesuslah tangga tersebut, begitu. Nah, hari ini kita belajar dari Natanael yang kemudian juga disebut Santo Bartolomeus, begitu dia mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian dia dikenal Tuhan, dia menjadi pahlawan, salah satu pahlawan iman yang menyabarkan kabar baik sampai ke India dan meninggal di Arimatea. Dan juga di sini hari ini adalah peringatan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah di sini adalah malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Rafael. Mereka adalah teman sepekerja kita. Nah, jadikan maka hari ini apa take home message-nya? Mari kita berusaha mengenal Tuhan dan juga dikenal Tuhan. Hal itu adalah sesuatu yang prioritas di dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita tidak dikenal Tuhan? Maka hidup kita sia-sia ketika seperti di Matius 7 dikatakan, aku sudah melayani engkau, aku sudah mengusir setan dalam namamu, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu, tapi kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan, maka sia-sialah segalanya. Maka dengan di awal pekan ini, mari kita lebih bersemangat untuk mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Itu yang sangat penting di dalam hidup kita. Salam Scientia ad Laborem dari ilmu untuk berkarya dari Universitas Katolik Widya Karya Malang.